Aduh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan Forum Sawu dengan Madhab Semolowan. Malam ini adalah Sabtu malam minggu ya. Karena Sabtu malam minggu biasanya lagi asik-asiknya, apalagi muda-mudi ini saling apel dan mengapeli. Nah, problemnya adalah bagaimana dengan mereka yang tidak ada yang ngapeli maupun diapeli. Untuk itu Kaunan dulu, silakan Kaunan komentarnya. Bagaimana? Ya akhirnya iya rasanya. Ngopi Pak. Oh Ngopi bersama teman-teman yang sama-sama nggak diapeli dan nggak ngapeli. Gitu. Gimana untuk masuk? Ayo lanjut. Betul. Kesannya satu malam minggu tanpa warna-warni gitu. Oke, kalau saya kebetulan pekerja, jadi ini aktivitas saya sangat begitu padat. Karena juga pekerja, workaholic, buru, menaikkan dari buru itu. Jadi saya juga bangga sebagai buruh itu karena aktivitas yang begitu padat, jadi tidak mengganggu kejombloanku. jadi tidak begitu tragis lah jombloku ketika aku bekerja, karena saya ngomong tragis karena kejombloanku itu teralihkan ke kerjaan. Jadi saya rasa ya saya sangat beruntung karena saya sebagai pekerja. Kalau saya sebagai pengangguran mungkin nasib jomblo itu akan terasa teramat berat dan menyiksa hati karena nggak ada aktivitas yang dikerjakan ketika Sabtu malam minggu. Kalau pekerja kan aktivitasnya bekerja dan itu mendapat imbalan. Kalau jomblo dan tidak punya pasangan, tidak punya kerjaan, waduh tambah ngeres meneh. Seperti siapa? Nah, itu tara soleh parah karena dia sudah menyendiri di kehidupannya sendiri tanpa menghasilkan apapun, tanpa menghasilkan karya apapun. Saya rasa ini nasib-nasib orang-orang yang teramat tragis di dalam hidupnya. Saya rasa sih itu. Nah, ini seperti nasibnya Mas Bagus dan Mas Asep. Saya rasa pantas untuk bicara bagaimana dengan nasib yang seperti itu. Sebut merek Arab perang gitu. Si Aunan sama Mael tadi barusan mengungkapkan seolah-olah nggak ada persoalan sebenarnya dengan Sabtu malam minggu, tidak bisa ngapeli siapapun maupun tidak diapeli. Cuman bedanya Aunan lebih jujur. Tidak menutup, tidak mengkemas-kemas gitu. Sementara si Samuel atau Ismail ini menyebut mengemasnya, membungkusnya dengan dalih bahwa selaku seorang pekerja yang workaholic sebelandi mendino tengah karo ngapa-ngop itu dipakai alasan bahwa jomblo bukanlah persoalan karena sebagian waktunya telah habis tersita oleh pekerjaan maupun rutinitas tiap hari ya. Maksudnya kalau dicari sisi tragisnya sebelah mana? Ya tragis banget menurut saya. Sudah jomblo, diperkuda oleh hidup, workaholic di mana? Ya tragis ini. Coba bagus. Pembelaan. Kan mau dilabeli Mael ya. Jadi jomblo pengangguran. Saya nggak ingin membalas bulian dengan bulian, tapi di sini memang kamu terbuli. Jadi saya beda definisi antara jomblo dengan single. Jadi sebenarnya yang saya alami itu adalah sebagai single, bukan jomblo. Jadi jomblo seperti kata Amal tadi adalah nasib, dan single itu ada pilihan. Kalau bilang saya ini adalah single yang bahagia. Jadi kalau nggak ada yang diapeli ya ngopi dengan teman-teman, terus ya kalau nggak ada yang ngopi
Ya akhirnya ya menu Merenungi rasa. Lah kok mari munggah kamu didukno maneh harga dirimu, Gus. Baik, lumayan ini si kalem dan sok bijak ini tadi mengatakan pada kita bahwa jomblo itu nasib ya yang layak ditangisi, tapi single adalah prinsip atau pilihan hidup. Saya pikir di tengah gemerlapnya zaman semacam ini, saya kok meragukan, saya skeptis bahwa ada orang yang menganggap hidup ini punya pilihan diantaranya adalah memilih untuk single. Itu kok saya skeptis. Ojo-ojo itu mau sama-sama kamuflase, bedanya Mael tadi kasar, yang ini lebih halus gitu, dan nyaris ke alasan-alasan semacam ini seolah-olah menjadi semacam tempat berlindung bagi mereka yang memang pada dasarnya kurang laku. Mohon maaf bahasa saya, istilah kurang laku ini juga bisa diperdebatkan ulang nanti ya oleh teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin memperoleh pendapat dari Asep. Adakah orang itu yang tidak laku di dunia ini, mengingat populasi manusia usia belum nikah secara demografi itu banyak ini, apalagi jumlah populasi perempuan ini kelebihan 3. Jadi populasi secara demografi laki dibanding perempuan itu 1 berbanding 4, sehingga masih ada sisa 3 di sana. Tapi ini kok jomblo. Nah, ini ada apa sebenarnya? Apa saking pelite sampean sehingga gak ada cewek sing gelem? Gimana Sep? Gini Pak, sebelumnya masuk ke pertanyaan yang ini tadi, saya mau mengkoreksi dari lambih turahnya si Mail. Bahwa gini, kok bisanya ngomong jomblo ngenes itu dengan cover inisial saya, dengan jelas dan konkretnya dia bilang seperti tanpa dosa. Jadi begini, saya mau meluruskan Bung Mail. Saya ini hidup itu seperti Bagus. Bagus, bedanya saya dengan Bagus, kalau Bagus ini dengan prinsip. Karena ya memang dasarnya cowok itu lika-liku kehidupannya itu dengan prinsip, beda dengan wanita yang lika-likunya dengan perasaan. Bedanya saya dengan Bagus ini, kalau saya ini adalah mengalih secara konsep. Jadi konsepsi saya, kenapa kok saya tidak merayakan dengan lawan jenis di malam yang suci ini, malam minggu ya. Karena konsep pribadi kehidupan saya itu malam Kamis. Bukan. Karena konsep dari kehidupan saya itu tanpa konsep. Kaum feminim, tanpa kaum feminim. Saya ya feminim, saya masih hidup. Feminin. Ya seperti itulah, pokoknya VV gitu lah. Virgin pokoknya. Virgin lah. Virgin. Saya ini masih hidup kok. Iya, masih hidup, tidak diambang kesengsaraan di status yang tidak jelas kayak gini. Tapi saya merasa bahagia karena dibalik tidak ada pacar virgin, saya masih punya pacar yang virgin. Yang tidak virgin. Maksudnya yang tidak virgin. Enggak, maksudnya saya masih punya teman gitu loh. Yang saya anggap pacar sendiri. Kirain masih ada sapi. Apa? Enggak. Nah, apa tadi Pak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah pembagian dah. Iya, populasi itu. Populasi. Jadi menurut saya kenapa kok yang jomblo ini kok nggak dapat laku. Ya maksudnya nggak bernasib mujur alias laku gitu loh. Jangan diperhalus, nggak laku. Yes, nggak laku lah ya nggak laku ya wes. Nah, laku kok nggak laku? Kenapa kok nggak laku? Karena mungkin dilihat dari tadi prinsip cowok, konsep saya sendiri, single itu nikmat gitu loh. Dari kenikmatan single, kenapa kok mau mengalih ke sisi yang lain, padahal nikmat yang lain itu belum tentu jelas ya, gitu loh. Makanya saya tidak mau beralih yang tidak jelas. Daripada gak jelas itu membuat kesengsaraan, mending saya yang sudah jelas. Ya dengan siapa ya, dengan teman, dengan
HP, dengan kuota internet, walaupun di Telkomsel itu dihack ya. Seperti itu. Jadi saya cuma membela diri saya sendiri dan menghina teman saya sendiri yang meng-cover saya. Terima kasih. Nah, oke. Itu tadi balasan dari Asep bahwa dia tidak mau di cover karena menurut dia single itu nikmat. Saya nggak tahu nikmatnya sebelah mana. Kok nggak laku kok nikmat gitu. Tapi nampaknya Asep punya alasan-alasan sendiri. Paling tidak dipantau ya. Terus tidak ada yang cemberut. Kalau misalnya malam minggu nggak ada yang datang, nggak ada yang cemberut. Tapi lebih happy dengan teman-teman meskipun duitmu piro saiki saya. Nggak seberapa punya uang. Yang penting ada kopi, bisa jebas-jebus, maka itu malam minggu yang happy, nikmat. Meskipun statusnya adalah single apa jomblo? Lajang, Pak. Lajang. Nah, Cuma peralih dari status lajang, iya, Pak. kebalik sedikit. Iya. Maka saya minta untuk mengkonfrontir pendapat ini dari Mael sebelum Haunan. Mael lagi. Iya. Gimana? Dasar wong coveran. Kalau saya sebenarnya cukup jujur loh, cukup realistis gitu loh, mengungkapkan apa yang saya ungkapkan tadi itu. Jadi ketidaklakuan yang malam minggu itu bukan hanya ketidaklakuan pacaran, tapi ketidaklakuan dalam pekerjaan juga. Jadi jomblo, pengangguran itu saya rasa nasibnya lebih parah, meskipun dalam konteks pekerjaan itu dianggap perbudakan. Saya rasa tapi ada sebuah imbalan yang didapatkan ketika bekerja. Jadi saya rasa nasib jomblo bekerja itu lebih baik lah daripada jomblo pengangguran. Kan itu sampai lah. Paling oleh nasib yang paling buruk. Lek ono konco paling nong kamar ngelamun merenungkan nasib, kenapa aku gak laku pekerjaan, gak laku cewek, waduh nasib tambah loro kabeh, sumpah yo. Nah, kalau saya sih itu. Jadi untuk masalah kenapa kok ketidaklakuan cowok ini di tengah konstelasi kaum wanita yang begitu banyak lah, ada cakre kaum wanita kayak konstelasi kaum wanita ini kacau. Kakek politik ya. Kakek isu sara. Ya iku balik koro-koro isu sara iku balik wanita kayak kelebab laki-laki itu. Apa gara-gara modernitas atau dan yang lainnya saya juga nggak seberapa paham. Atau jangan-jangan ya gara-gara pekerjaan atau waktu yang kemudian tersita untuk pekerjaan, dan kemudian pikiran yang kemudian disita oleh pekerjaan akhirnya membuat laki-laki dan perempuan ini malas untuk melakukan sebuah ikatan dalam bentuk pacaran ataupun bersuami istri. Saya rasa sih itu salah satu penyebab dari ketidaklakuan atau jomblo yang sudah sangat akut ini di kalangan masyarakat kita. Saya rasa sih itu. Ya, Ahonan menanggapi berbagai polemik teman-teman tadi yang saling bersikukuh bahwa statement mereka adalah yang terbenar. Gimana? Kalau dari sisi Ahonan sendiri gimana? Nah, menurut saya seperti yang pernah dibahas Pak Didin ya, masalah kebebasan. Nah, teman-teman ini masih takut akan kebebasan. Makanya mereka jomblo gitu. Jomblo itu adalah kebebasan. Gini, mereka takut mengungkapkan isi perasaannya dengan bebas loh. Kalau memang ngenes yo ngomong ngenes. Gak usah tutup-tutupi. Loh. Nah aku jomblo, aku ngopi, aku ngerasa ngenes. Iya ngenes, lho. Lah apa atik tutup-tutupi ambek suatu pekerjaan, mari ngono pilihan. Kayak kon gak tau ngerasa ono gendaan ae. Bagus banget ini. Oh, soalnya saya dulu juga pernah tahu loh, Asep yang katanya cover. Dia milih untuk pakai inisial aja. ASP ini memilih katanya pilihannya itu yaitu jomblo. Tapi dulu yang tak lihat pas pacaran itu bener-bener
apa meresapi sampai kayak perangko nggak bisa dicopot. Sekarang wes jomblo kok pembelaan diri, nggak takut akan kebebasan mengungkapkan perasaannya. Nah, kalau Mail ini juga termasuk juga takut mengungkapkan kebebasan perasaannya. Lah kok ditutup-tutupi dengan pekerjaan? Lah dulu apa kamu kerja nggak pacaran? Nggak tahu aku. Ngaku dewe. Lawang biasanya itu tak lihat sama si AS itu di sudut sana. Itu nggak malam udah. Nah tapi kan pacaran di bawah lampu dan juga bekerja kan, sama-sama bekerja, sama-sama juga pacaran. Sekarang udah putus kok bilang apa? Pekerjaan, fokus pekerjaan. Wes gak cukup lah hoak. Kalau Munasir apa? multi tafsir Munafik. bagus. Kalau bagus sih nggak tahu. Kalau si BGS ini nggak paham aku. Kemarin aku sempet tak deket-deketin, tak coblani sama cewek ini kok Kemeringan. Nggak tahu kenapa ini. Terus biar dia saja yang mengungkapkan kebebasan berpendapatnya. Baik, jadi ternyata semuanya takut resiko punya karakter yang jatuh ketika harus jujur. Aunan mencoba mengajak jujur, meskipun itu pahit tidak apa-apa, jujur saja bahwa kita sedang remuk redam, akui saja terserah. Nggak usah ditutup-tutupi dengan pekerjaan, nggak usah ditutupi dengan apa slogan prinsip. Nah, tetapi tudingan semacam ini juga harus dikonfrontir. Barangkali sebelum Bagus, Asep lagi yang dari tadi getem-getem nih pengen membalas. Silakan Asep. Ya, aku gak puas isi diri terus gitu. ASP lah, sopo lah. Jadi ngene. Ya memang apa di sini itu forum kebebasan. Dalam artian ya aku tadi bilang yang saya ucapkan tadi itu yaitu kebebasan saya. Nah, terus ada paradigma menutupi masa lalu. Nah, iya, masa lalu memang masa lalu, tapi saya ini gini loh, saya ini penikmat kopi. Hidup saya ini ibarat kopi gitu loh. Ya memang kopi itu pahit, tapi kelamaan akan terasa manis gitu loh, karena ada gula di sana. Ya kayak hidup saya, meskipun masa lalu saya itu pahit, tapi saya sudah merasakan manisnya kelajangan status saya sekarang ini gitu loh. Nah, untuk menanggapi Mail, menanggapi SML MLM Fucking love. Wah itu ya apa jenenge apa ya istilah emang gak bekerja terus tidak berpenghasilan dan jomblo ya. Saya tidak sependapat kayak yang diucapkan kayak Mail tadi. Jadi saya meskipun nggak bekerja di instansi, di lembaga atau di perusahaan, saya ini juga bekerja aslinya. Bekerja dalam artian apa? Ya mungkin Mail tidak tidak mengerti arti definisi pekerjaan. Ya pekerjaan kan mengisi waktu untuk menghasilkan yang dinikmati, yang bisa dinikmati. Ya saya hidupnya seperti itu. Saya mengisi waktu luang saya dengan teman, itu juga bekerja. Nah, waktunya apa? Ya kenikmatan bersama teman itu tadi, kegembiraan, sukacita, ceria lah seperti itu gitu loh. Ini juga pekerjaan artinya. Jangan bekerja itu diibaratkan di perusahaan, harus di instansi atau di lembaga. Ya memang itu formalnya. Saya bekerja informal. Karena prinsip saya berbeda dengan yang lain. Saya, kamu ya kamu, gitu loh. Ya sudah, Pak. Oke. Jadi sebelum ke Bagus begini, Bagus, saya tanya ini. Tradisi tentang ngedit, tradisi tentang weekend. Ini rasanya kok bukan punya kita yang asli. Mengingat leluhur kita ndak pernah ngerti. Taunya mereka pun wage kliwon lagi paing sudah. Ndak ada istilah weekend, bahkan harus ngedit
seolah-olah ini menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Nah, lalu kemudian nilai ini sejatinya kapan datang ke Nusantara, lalu mengubah pola perilaku remaja sehingga muncul kata weekend, muncul kata ngedate. Kan beda hari. Di sini Pon Wage Kliwon Legi Paing, di sana kan hari Ahad, hari pertama sampai hari Sabat, hari ke-7. Mengapa letaknya harus setelah hari Sabat baru ada ngedate? Coba Bagus. Suruh untuk berbobot ngedate. Aja pipine rek. Ya, jadi mungkin juga karena dampak modernitas, jadi dari masyarakat industrialis di mana waktu kerja itu sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu 7 jam, dari kemudian selama seminggu hari aktif juga, jadi ada hari aktif kemudian ada hari libur. Setelah hari libur maka yang digunakan oleh masyarakat industrialis dan modern itu adalah yaitu melepas kepenatan dari kerja itu. Kemudian kalau di Nusantara sendiri kan ada tempat lagi, ada Pon Wage Kliwon, itu adalah di mana waktu-waktu masyarakat kita itu untuk berkumpul. Jadi saya pun masih belum mengetahui kenapa kok sampai bisa ditentukan seperti itu oleh masyarakat Nusantara dahulu. Jadi kapan kok budaya ngedate ini sampai di Nusantara pun saya pun juga kurang tahu, tapi yang saya tahu juga kalau dulu antara pasangan antara laki-laki dan perempuan itu sampai buat lagu hati-hati kalau berduaan, ini bilang itu berbahaya. Jadi kenapa anak sekarang remaja sekarang atau anak muda tidak mengindahkan lagi nasihat nenek itu, karena kata nenek itu berbahaya. Ya baik. Barangkali dari sisi lain coba Aunan menambahkan, silakan Aunan. Ya, saya menambahkan dari pertanyaannya Pak Didin tadi ya. Kenapa kok hari Sabtu malam yang selalu diluh-luhkan ya? Saya rasa gini Pak, jadi dari pemilihan libur nasional ini kan memang hari Minggu. Ketika dari Senin sampai hari Sabtu ini beraktivitas dan besoknya libur, nah malamnya ini kan kesempatan untuk mereka refreshing dari kegiatan-kegiatan yang sudah 1 minggu 6 hari yang dilakukan itu. Nah misal pilihan hari liburnya misal Jumat, pasti ya malam Kamis yang dipilih kan gitu. Terus apalagi ya, kalau dulu mungkin kenapa kok bergeser? Kalau dulu mungkin pekerja sebelum ada industri, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara ini atau Indonesia ini kan lebih pada agraris sama maritim. Ketika ngomong di agraris yaitu pertanian, nggak ada itu yang namanya hari libur, hari Minggu. Mereka bisa menentukan kapan aja waktu pengen macul sesuk ya macul sesuk, pengen prei ya prei kan gitu. Nah begitu juga di masyarakat nelayan gitu, sama halnya seperti itu, bisa kapan aja mau memilih hari libur atau memilih refreshingnya gitu. Terima kasih. Baik, jadi memperkaya ya, Aunan dan Bagus tadi mengatakan bahwa ini memang create ya akibat modernisasi yang dilakukan oleh penjajah yang memperkenalkan kepada kita tentang penanggalan Masehi itu, bahwa hari itu dimulai dari Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, cuman pada hari Sabat Tuhan istirahat. Di kejadian kan Tuhan istirahat di hari Sabat karena sebab kejadian alam semesta hanya berlangsung itu. Nah,
pada saat Tuhan istirahat, maka manusia juga ikut istirahat karena besoknya hari Minggu. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah penatnya pekerjaan selama 6 hari mulai Senin sampai Sabtu, kemudian itu menjadi pembenar bahwa untuk mengisi kepenatan itu maka ada semacam ritual yang mentradisi, yakni apel cowok kepada cewek. Cuman saya boleh dong mencurigai bahwa ini ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi yang berwatak ekonomi. Misalnya begini, orang yang bekerja mulai hari Senin sampai Sabtu, tentulah kalau dia menerima gajinya itu bisa bulanan, bisa juga mingguan. Bagi yang mingguan ini sangat bertepatan sekali waktunya membuang atau membelanjakan uangnya. Orang punya kecenderungan dia akan membelanjakan uangnya atau dalam arti konsumtif manakala mereka melakukan selebrasi atau perayaan. Nah, perayaannya yang spesialis, perayaan yang spesial, yang khusus, misalnya adalah dengan orang terdekat. Siapa yang tidak ingin membahagiakan orang terdekat? Saya pikir semua ingin membahagiakan. Lalu bagi cewek, kapan lagi bisa bermanja-manja, bisa menguji keseriusan daripada sang cowok kalau tidak di saat selebrasi itu. Sehingga pada saat Sabtu malam Minggu itu sejatinya terjadi putaran ekonomi yang relatif lebih kencang dibanding hari-hari biasa. Meskipun si Mael yang bekerja tadi mungkin saja tidak mingguan HR atau gajinya, mungkin bulanan. Tetapi bisa dipastikan bahwa setiap weekend, Sabtu malam Minggu, pastilah ada sekian rupiah yang akan mengalir, beredar di tengah masyarakat karena ada transaksi. Minimal nonton bioskop, atau pergi ke restoran yang agak mewah sedikit, atau sekedar beli bensin untuk keliling-keliling kota. Bagi si cewek di situ dia harus berdandan, sehingga ada watak konsumtif pada ginju, pada bedak, pada parfum, pada hairspray dan seterusnya. Sehingga perilaku ekonomi yang konsumtif semacam ini semakin didorong untuk lebih konsumtif terus-menerus dan rutin ini. Maka bisa dibayangkan produksi akan tetap berjalan. Siapa yang untung? Tentu saja adalah pemilik kapital. Orang-orang di luar sana barangkali mengabaikan hal ini, tidak pernah mencoba menghubungkan antara kapital, lalu industri, selebrasi, dan watak konsumtif dari remaja muda-mudi yang melakukan weekend dengan cara ngedate semacam ini. Nah, jika ditilik dari sisi itu, memang pandangan ini agak Marxis ya, agak kiri, tapi tidak ada salahnya kita curigai hal semacam ini. Mengingat dulu di zaman Nusantara hal semacam ini tidak pernah terjadi, sehingga yang namanya orang yang hemat, orang yang rajin menabung dan seterusnya, itu tidak pernah diganggu dengan tradisi-tradisi penyesatan semacam ini. Saya katakan saja sesat karena muaranya jelas, keuntungan kapital dari sekelompok orang yang pemegang ekonomi. Saya kira itu. Berapa menit, Gus? 28. Oke, karena durasinya sudah melebihi 30 menit, maka apa daya sesuai dengan kos produksi kita. Maka Madhab Semolawaru mengakhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.